Partisipasi politik generasi muda. Generasi muda haruslah sadar, faham akan aturan dan hukum yang berlaku. Generasi masa kini harus faham dan sadar diri akan politik di negaranya, yang dapat turut andil dalam reformasi masyarakat yang lebih baik. Indonesia butuh orang-orang yang dapat mendukung transformasi ke arah kemajuan. Kita dilahirkan memang tanpa pengetahuan. Namun, ketika jiwa dan raga ini telah didewasakan, maka tentulah kita punya potensi, hak, dan aspirasi. Lantas, bagaimana cara kita menerapkannya? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadilah generasi milenial yang aktif menggali potensi diri serta mencari wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas, sehingga negeri ini kaya akan generasi yang berkualitas. Kita harapan bangsa sebagai pengganti tokoh sebelumnya. Kita sebagai secercak harapan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Jadikan kita sebagai kader-kader yang mumpuni, mempunyai pengetahuan terhadap kondisi bangsa. Generasi muda harus bersedia menginginkan kemajuan yang lebih luas dan pemikiran kritis, wawasan, namun tetap pada aturan. Dalam sejarah sendiri, generasi muda menjadi elemen yang sangat strategis. Namun, satu kendala, generasi muda kecenderungan menawarkan ide dan gagasan, kadang-kadang tidak sepenuhnya mendapatkan respon dari pengambil kebijakan itu sendiri. Nah, sekarang kita harus melakukan sesuatu dan menyelaraskan diri sebagai generasi muda kepada pihak elit politik agar tercipta suatu harmoni keselarasan. Dari berbagai karakter yang kita punya terselip kategori pemikiran generasi muda. Yang pertama, yang memang sadar politik. Yang kedua, apolitis. Yang ketiga, yang sok tahu politik. Dan yang paling dibutuhkan anak muda yang sekarang, kita harus menjadi subjek. Politik ibarat hak dan kewajiban. Banyak yang dikasih otoritas, tapi nol pertanggungjawaban. Padahal itu dasar dari kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Tentu itu tidak patut kita jadikan panutan. Jadikan diri kita sebagai generasi muda yang dapat menegakkan keadilan. Tidak takut resiko ketika benar. Isi pikiran kita dengan hal yang positif untuk masa depan kemajuan bangsa Indonesia.
depan. Kalau untuk partisipasi di partai politik, Anda tentu mengamati juga bagaimana partai politik perkembangannya seperti apa, melihat apakah melibatkan anak muda sudah maksimal, Mas? Nah, saya rasa anak muda masih segan ya, ada keseganan untuk bergabung ke sebuah partai politik ya, karena ada cita-cita tertentu tentang partai politik ya. Ini partai politik dihuni oleh misalnya keturunan dari terah politik tertentu, atau mereka yang memiliki modal, atau mereka yang punya popularitas tinggi. Jadi selama citra-citra itu belum didekonstruksi lah istilahnya, anak muda masih segan. Lalu anak muda juga takut masuk ketika mereka hanya masuk sendirian, karena nanti teman-temannya, wah kamu nanti kalau udah masuk politik kamu berubah deh pasti. Jadi artinya masih ada paradigma yang negatif di lingkungan anak muda sendiri ketika seseorang memutuskan terjun ke politik. Ya, saya rasa masih, dan itu menjadi sebuah PR besar ya tentunya bagi partai politik. Karena kita tahu banyak sekali, apalagi pemerintahan kita banyak yang ditangkap korupsi misalkan. Ya itu politisi juga. Ya, luar itu biasa, berpengaruh juga. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, artinya pemerintah juga PR-nya besar untuk bisa menjangkau anak muda ini. Ya. Kalau Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sih, Mas? Saya rasa jujur-jujuran saja ya, silakan. Saya rasa kalau misalnya kita melihat dari program Pak Jokowi ya, misalnya lewat Nawacita yang beliau buat, lalu sekarang ada Badan Ekonomi Kreatif, sudah ada upaya-upaya untuk mengarah untuk bisa lebih menjangkau anak muda. Memang saya rasa ya ini butuh ini sebuah maraton ya, bukan lari 100 meter gitu. Yang langsung instan, tapi juga perlu proses ya. Iya, berproses ya. Kalau misalkan kita lihat juga Mas Faisal, ternyata Anda menyebutkan komunitas-komunitas memang masih terpisah-pisahkan di Pulau Jawa, masih ada komunitas ini. Apakah ada potensi yang bisa menyatukan seluruh pemuda di tanah air? Sama kita kembali seperti yang sejarah pernah terjadi, pemuda kita bersatu. Ya, yang menarik yang saya lihat sekarang anak muda mulai menggali kembali akar-akar kebudayaan dan sejarah Indonesia. Nah, itu saya temukan baik itu di Sumatera, di Makassar, dan di Jawa. Dan ini menjadi salah satu potensi besar untuk bisa menjadi benang penyatu yang bisa merajut kembali kebangsaan di generasi muda. Ya, memang betul, saat ini masih mencoba untuk menyatukan seluruh Nusantara. Biasanya hal apa yang bisa menyatukan mereka, Mas? Yang bisa menyatukan? Dangdut. Biasanya itu di sebuah lagu dangdut bisa menyatukan juga. Kayak hobi, passion sekarang udah sangat beragam. Saya sekarang lebih fokus pada melihat bagaimana sejarah dan budaya itu bisa menjadi satu bahasa yang menyatukan anak muda seperti dulu lagi, seperti Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda Jilid 2. Jilid 2, betul. Jilid milenials itu yang ditunggu-tunggu juga, bagaimana pemuda dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu, bisa membangun negeri ini. Tadi seperti dikatakan juga Mas Faisal, ada kesempatan bagi pemuda tentunya kalau pemerintah juga memberikan jalan bagi pemuda. Terima kasih Mas Faisal telah hadir di Studio Kompas TV dan berbincang bersama kami di pagi hari ini. Dan saudara, jangan beranjak dari tempat Anda. Kompas Pagi spesial kemerdekaan akan segera kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo memimpin upacara apel kehormatan